Brigade pangan seperti kita bentuk, itu satu brigade itu 15 orang. 15 orang ini mengelola 200 hektar. Oke. Kemudian kita berikan alat pertanian, berikan benih unggul dan seterusnya dalam rangka pembinaan generasi milenial dan generasi Z. Diutamakan pada lokasi setempat, wilayah setempat. Kita rencanakan di 12 provinsi, yaitu optimalisasi lahan dan cetak sawah. Di sana karena tenaga kerja kurang di sana, sehingga kita menggunakan milenial. Nah, kita hitung-hitungan, kalau alat semua ini bekerja dengan baik, mengelola 200 hektar, kemudian dikelola 15 orang, itu pendapatan minimal 10 juta per orang per bulan. Itu minimal, bukan maksimal. Kemarin, ini testimoni kemarin, kami baru pulang dari Merauke, itu saudara kita, salah satu milenial di sana, tiba-tiba datang berterima kasih, namanya Matius. Tahu ya, Matius kemarin, oh baca, Matius tiba-tiba datang, Pak Menteri terima kasih, kami pendapatan 15 juta sampai 20 juta per bulan bersih, dan yang karena lugu polos ya, saudara-saudara kita yang di desa, beliau mengatakan, terus gimana? Senang-senang Pak, cuma saya belum punya istri, saya mau beristri. Ini aku tunggu-tunggu bentar, aku mau nikah. Oh iya, alhamdulillah, tapi jangan nikah dulu, kalau bisa swasembada. Tahan dikit. Iya, swasembada dulu. Dan dia mau mengatakan, oke Pak, aku tunggu, aku senang. Itu lahannya sudah disediakan. Mulai bulan 6, bagaimana? Lahannya disediakan. Nah, lahan ini, jadi kita membangun cetak sawah sekarang pendekatannya holistik. Hulu hilir harus ditangani. Kalau kita cetak sawah, kemudian tidak ada alat mesin pertanian, setelah cetak kita tinggalkan, dan di lokasi itu kurang penduduk, kurang tenaga kerja, sudah pasti itu tidak optimal. Mungkin harus punya lahan, tapi disediakan lahan. Ada lahan luas. Jadi gini, di Merauke satu orang bisa 1000 hektar, satu keluarga. Bahkan satu keluarga, rumpun keluarga itu ada 10.000 hektar. Tidak mungkin dikelola lahan ini kalau manual, mencangkul dan seterusnya. Harus menggunakan full mekanisasi dengan teknologi modern, itu pasti bisa diolah. Tetapi kalau ini hanya dicetak sawah ini, kemudian satu orang punya 1000 hektar, itu sudah pasti tidak bisa diolah dengan manual. Sehingga kami optimalkan ada sumber daya alam, yaitu lahan yang luas di Kalimantan dengan Papua, kemudian ada milenial generasi, ada teknologi. Nah, tiga-tiga ini kita optimalkan untuk menghasilkan pangan atau menjadi lumbung pangan. Seperti di Kalimantan, 20 hektar, 50 hektar, ada satu orang 400 hektar datang, kami kunjungan minggu lalu, tiba-tiba datang, Pak, kami punya lahan 400 hektar, satu orang di Kalimantan, padahal dekat dari sini. Kalau mau dengan manual mencangkul, nggak mungkin. Nah, sekarang saat ini kami membangun klaster pertanian modern 1,3 juta hektar untuk 2025. Klaster pertanian modern, klaster ini menggunakan teknologi hulu hilir dan menggerakkan milenial. Kalau ini berhasil, kami sudah pastikan bahwa milenial tertarik untuk bergerak sektor pertanian. Di mana itu? Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Riau, Bengkulu. 12 provinsi. Kita nih milenial wartawan pengen jadi bagian dari Brigade Pangan. Masuk. Bisa ya Pak? Bisa Itu sekarang. apakah disediakan lahannya dan fasilitas apa aja sih? Jadi lahannya kita koordinasi di lapangan, datang ke lapangan, kami siapkan, yang penting berkelompok 15 orang,
kami serahkan alat hibah, tapi ini harus dijaga alat ini. Caranya adalah sistemnya 70-30 bagi yang punya lahan 30, kan itu berlaku seluruh Indonesia, 30%, yang mengelola 70%. Oke? Nah ini yang 15 orang mengelola, dia mendapatkan 70%. Kemudian dari 70% ini, 20% disimpan untuk pembelian alat 5 tahun ke depan setelah rusak, perbaikan dan seterusnya. Jadi sangat menguntungkan. Bayangkan satu contoh yang kemarin, yang traktor Pak siapa? Pak Matius, generasi milenial mungkin ada yang lihat itu mengolah lahan 3 hektar satu hari, pendapatan kotor 1,1.250.000 per hektar, berarti per hari 3.750.000. Tapi dia dalam bentuk kelompok. Baru traktor satu bekerja, berarti dia mendapatkan kotor kurang lebih 100 juta per bulan. Tapi dia bentuk kelompok kan. Jadi itu salah satu contoh kemarin. Dan dia mendapatkan, mereka yang mengatakan, Pak terima kasih Pak Menteri, aku dapatkan 15-20 juta per bulan sejak bulan Juni ya. Boleh bebas, bebas. Jadi kami yang pertama, kami ingin transformasi pertanian tradisional ke modern, kemudian transformasi sosial yang biasanya tradisional menuju modern. Nah, generasi Z, generasi milenial tidak mungkin turun ke lapangan kalau itu merugikan, kotor dan seterusnya. Dia akan turun ke lapangan manakala menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan teknologi modern. Menguntungkan dalam artian di atas standar kalau dia menjadi pegawai. Katakanlah honor pegawai 3 juta, 4 juta. Kalau dia mendapatkan 10 juta, pasti menarik. Tapi yang rajin bisa dapatkan 15-20 juta. Seperti Pak Matius tadi. Jadi tergantung mereka. Yang jelas pemerintah sudah menyiapkan fasilitas luar biasa. Nah, kemudian kami terima kasih kemarin kepada Bank Mandiri dan BRI memberikan kur langsung 45 miliar kelompok 214 langsung dicairkan. Jadi kami terima kasih pada Himbara, khususnya BRI dan Bank Mandiri, langsung diserahkan nanti untuk beli solar. Jadi dia mulai berbisnis, alatnya sudah ada, benihnya sudah ada, lahannya sudah ada,